Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, orang yang tentram hatinya berada di rumah Allah, itu kekasih Allah. Yakinlah ya, kita mesti yakin orang beriman itu kekasih Allah. Yang dikatakan dalam Quran waliyullah. Wali itu kekasih artinya, atau yang dijaga, atau yang diurus Allah. Orang itu kalau diurus Allah, mesti jinak artinya duduk di rumah Allah. Alhamdulillah. Kemarin kita bicara tentang doa sahabat Nabi waktu mau masuk masjid. Allahumma yassirli jalisan salihah. Doa ini sebenarnya bukan dibaca waktu masuk masjid saja. Doa ini dibaca pagi petang. Tujuannya supaya kita dekat dengan orang yang saleh. Saleh dan salehah ya. Dekat dengan orang saleh salehah. Orang tuh kalau jauh dari orang yang saleh, susah menjadi orang yang saleh. Mau senang menjadi orang yang saleh salehah, mesti dekat, erat dan rapat dengan orang yang saleh. Orang yang saleh, orang yang paling mulia. Seluruh dunia mendoakan orang yang saleh. Kita berniat ingin menjadi suami yang saleh, istri yang salehah. Kita berniat ingin melahirkan anak-anak saleh dan salehah. Keluarga kita sepatutnya keluarga insan-insan yang saleh. Dalam salat ya, dalam doa tahiyat, semua orang mendoakan orang yang saleh. Saat orang itu tergolong dalam doa orang yang saleh, satu dunia mendoakannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa sambungannya? Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alayna, kalau kita sholat di masjid, semua jemaah di masjid itu termasuk. Semua penduduk kampung termasuk. Assalamu alayna, selamat jugalah kami ini. Kita minta keselamatan. Selamat jugalah kami ini. Selamat itu dunia akhirat. Selamat itu hidup dan mati. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, selamatkanlah kami ini dan semua hamba-Mu yang saleh, termasuk orang di kanan saya, di kiri saya, depan saya, belakang saya, termasuk yang di masjid Lombang, di masjid Pasar, di masjid mana, orang di Indonesia, orang di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Arab, di Afrika, di Eropa. Wa ala ibadillahis salihin. Orang sana mendoakan kita, kita mendoakan mereka. Waktu kita baca Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, kita sepatutnya gembira. Subhanallah. Hebatnya salat ya. Hebatnya salat, hebatnya orang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Termasuk yang didoakan Rasulullah yang sudah meninggal, sudah wafat. Termasuk sahabat-sahabat baginda, ahli keluarganya. Termasuk sejak Nabi pertama, sejak Rasul pertama, pengikut-pengikut mereka semuanya, termasuk malaikat, termasuk jin yang Islam. Hebat itu ungkapan doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat jugalah kami ini semuanya. Alayna, kami ini semuanya. Wa ala ibadillahis salihin. Dan semua hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk salehah. Indahnya doa itu ya. Jadi ungkapan Allahumma yassirli jalisan salihah itu bukan saja di dalam masjid, di rumah,
di luar, dalam masyarakat, pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi ke kantor, pergi ke mana. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baik, kita sebenarnya belum habis cerita tentang hamba yang saleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Waktu Hasan Basri minta tolong angkat barang, masih ingat lagi kan? Hasan Basri sendiri pergi belanja ke pasar, waktu mau bawa orang pulang ke rumah, minta tolong sama tukang angkat, tukang angkut kalau dibawa dengan tangan sendiri. Subhanallah. Ternyata orang tuh waliullah. Apa tandanya? Lidahnya tidak berhenti berzikir. Astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah. Orang yang dipilih Allah, orang yang dijaga Allah, dibimbing Allah, tidak lupa kepada Allah. Selalu ingat Allah dengan lidahnya, dengan perbuatannya, amalannya, dengan hatinya juga. Subhanallah. Kemarin kita cerita serba sedikit kekasih Allah juga yang hidup tahun 107 Hijrah, meninggal 187 Hijrah, 80 tahun umurnya. Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini asalnya orang jahat. Panangko, pencuri jadi ulama, jadi waliullah, jadi tokoh. Itu kalau Allah itu memilih orang tuh. Asalnya orang jahat. Pergilah dia ingin mencuri di satu tempat, satu lokasi. Orang dulu kalau ingin menakut-nakutkan anaknya, orang dulu di zaman Fudail bin Iyad, awas kau dah sulen kau di Fudail nih ya. Orang dulu kalau ingin menakut-nakutkan anaknya disebut nama Fudail, karena Fudail ini terkenal jahat, jagohon ya. Sangulen kau tu Fudail, si Fudail nih ya. Awas, nanti saya keserahkan kau sama si Fudail. Fudail ini orang yang ditakuti, semua orang takut sama dia. Penjahat, pencuri, perampok, kata orang seberang perompak. Di sana merompak, di sini merampok. Sama juga hurufnya ya. Jadi ketika itu dia masuk rumah seorang penduduk. Kebetulan penduduk itu baca Quran. Subhanallah. Coba. Penduduk itu baca Quran. Quran ini mengubat hatinya yang sakit. Macam mana kita berubat dengan Quran ya. Kita ada sebut hal itu. Berubat dengan Quran ini membaca Al-Quran, melihat maknanya, melihat terjemahnya. Halaman 539 surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah besi. Yang dibacanya ayat 16. Orang dalam rumah sedang baca Quran. Si pencuri sedang memanjat. Nak masuk rumah. Terdengar Quran dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini agak panjang sedikit, kira-kira 3 baris. Maksud ni ayaton, alam ya'ni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi? Bila lagi masanya orang beriman itu tunduk kepada Allah? Kapan lagi mau khusyuk tunduk kepada Allah? Ini yang mendengar pencuri. Kapan lagi ingin bertaubat? Itu maksudnya. Kapan lagi ingin bertobat? Sampai berapa lama lagi ingin mencuri ini? Kira-kira begitu maksudnya. Kalau kita boleh mengaplikasikan ini sama kita. Andi gandope so membaca Quran. Andi gandope tu sujud. Penuh sembahyang subuh berjamaahnya. Andi gandope so
sholat tahajud. Kapan lagi mau bangun setengah jam, 1 jam sebelum subuh, lalu dia duduk di atas sejadah menangis dia. Orang yang duduk di atas sejadah di penghujung malam khususnya, setengah jam sebelum subuh, sejam sebelum subuh duduk, dia nangis, dia mikirkan nasibnya, nasib keluarganya, nangis dia. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nangis dia. Itu hanyut dosanya seumur hidup. Alam ya'ni lilladzina amanu. Kapan lagi masanya? Tunggu apa lagi? Badan masih sehat. Ayo. Itu didengar oleh Fudail. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba lagi kah masanya? Andi gendupe bayani. Yang bertanya itu siapa? Rabbul Alamin. Yang menanya Rabbul Alamin, yang ditanya si pencuri. Wah, katanya. Betul juga ya, katanya. Yang ditanya itu saya, yang menanya itu Allah. Lalu dia meluncur turun dari memanjat tadi. Sekaranglah ya Allah, sekarang ya Allah. Lalu dia pergi ke masjid. Dia bersolat, bertobat, menangis di sana. Belajar. Allahumma yassirli jalisan salih. Belajar mendekati orang yang saleh. Akhirnya jadi ulama besar. Hidupnya awalnya mencuri, si pencuri jadi ulama. Itulah Al-Fudail bin Iyad. Nanti minta tolong sama anak di rumah, cucu di rumah, tolong lihat kisah Fudail bin Iyad. Itu gunanya komunikasi modern ini. Kita gunakan komunikasi untuk berdakwah ke jannah. Orang mengajak orang ke neraka melalui komunikasi. Kita mengajak ke jannah. Masjid Singgungjaya mulai bergerak. Kita berniat semuanya mendakwah orang dunia. Ini didengar oleh di mana-mana, diperhatikan oleh orang mana-mana. Kaum kita di Jakarta, di Medan, di Sedempuan ada kesempatan mendengar, menyaksikan apa yang kita bicarakan di sini. Alhamdulillah. Itu Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad mendengar ayat 16 dibacakan, tuan rumah, penghuni rumah, lalu dia hatinya yang kotor tadi bersih, hati yang sakit tadi terubat. Subhanallah. Pencuri saja, perampok saja boleh sembuh hatinya dengan kalamullah. Subhanallah. Baik, kemarin cerita Fudail berjumpa dengan seorang jemaah warga emas. Jangan lupa tuh ya. Fudail bin Iyad rahimahullah terjumpa dengan seorang warga emas. Bapak berapa umur katanya? Dia sebenarnya ingin menjinaki hati orang ini. Macam mana menjinaki hati yang liar? Ada orang bila ditanya usianya, tanya umurnya, marah dia. Untuk apa sama kamu katanya? Tapi orang ini tidak. Orang yang ditanya itu positif, jernih pikirannya. Saat ditanya berapa usia bapak ya? Oh, usia saya sudah 60. Kemarin kita sudah bilang, kalau di negara tetangga, di negara jiran, kalau usianya sudah 60 itu dipanggil julukan warga emas, golden citizen. Kalau bahasa Inggrisnya golden citizen, warga emas. Dibilang oleh bapak ini, umur saya sudah 60. 60 ya? Iya. Kalau begitu kata Fudail bin Iyad rahimahullah, bapak sudah berjalan 60 tahun menuju Allah. Perjalanan bapak sudah mencapai titik finish. Tidak lama lagi perjalanan akan berhenti. Perjalanan akan terhenti mau tidak mau. Tidak mesti sakit dulu. Tidak mesti masuk rumah sakit. Jangan kita pikir kalau saya sakit nanti saya akan masuk rumah sakit. Kita minta kepada Allah kita meninggal sehat walafiat. Kemarin
Judul khutbah Jumat apa kemarin? Apa? Bapak-bapak, apa judul khutbah Jumat kemarin? Husnul Khatimah, Masya Allah. Sebelah sana yang jawab. Judul khutbah Jumat kemarin Husnul Khatimah. Ada kawan saya di negara Brunei Darussalam, kawan sekantor. Dia baru pensiun. Ini cerita Husnul Khatimah ya. Kawan saya, kawan baik. Saya rasa dialah di antara kaum di Brunei. Ditinggalkan kaum di Indonesia, ditinggalkan sanak saudara, sahabat andai di Sengengu, berangkat ke luar negeri, pergi ke Brunei. Inilah salah satu kaum di sana. Dia baru pensiun, kemudian dia ingin pergi umroh. Sepulangnya dari umroh nanti dia berniat mau pergi haji. Lalu dia datang ke tempat saya, macam curhat lah. Ustadz katanya, saya ingin pergi umroh. Pulang dari umroh nanti saya mau pergi haji bawa keluarga. Saya sudah ikut kursus haji dan umroh di kantor urusan haji. Saya sudah baca panduan haji umroh. Doanya terlalu banyak katanya. Starting tawaf, mau memulakan tawaf, pusingan pertama, pusingan kedua, sampai pusingan ketujuh. Nanti doa di Multazam, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah. Terlalu banyak doanya. Kalau saya baca doa pakai teks, tidak menyentuh hati saya, tidak masuk di hati. Kalau saya baca terjemahnya, kurang berkesan juga. Saya ingin Ustadz kasih satu doa katanya. Saya minta doa sama Ustadz. Ke umroh, rumah mengolos, mengadu. Saya cakap senang sekali, sangat senang. Dia guru ya, di sana cikgu dipanggil. Guru itu di sana cikgu. Begini cikgu pergi di tempat suci, tempat mustajab di sana, angkat tangan, bilang sama Allah, curhat namanya ini, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah. Saya datang membawa dosa yang banyak, ya Allah. Kita ini banyak dosa, tapi tidak mau mengaku. Nah, itu apa namanya? Ego namanya ya, gengsi ego. Oh, ya Allah, saya ini datang bawa dosa yang banyak, ya Allah. Dosa saya banyak menggunung, ya Allah. Saya ini jahil, saya baca Quran tidak faham, hadis Nabi pun tidak faham. Hari-hari saya menimbun dosa, ya Allah. Saya datang ke sini mengharapkan keampunan-Mu, ya Allah. Jangan hampakan harapanku ini, ya Allah. Jangan biarkan aku pulang ke Brunei nanti dengan tangan hampa. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Limpahan kasih sayang-Mu terhadapku tidak akan mengurangkan kekayaan-Mu, ya Allah. Ima doa ni awan. Ima dokon kan. Jadi katanya tolong tuliskan. Tulislah kertas kecil. Ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak. Kedatangan saya ini hingga mengharapkan keampunan-Mu, ya Allah. Jangan kecewakan harapanku ini, ya Allah. Saya ingin berubah balik dari umroh ini. Sekembalinya dari umroh, dia bercerita, setiap kali saya baca doa ini, Ustadz, katanya, saya menangis. Nah, doa ini bisa kita aplikasikan, kita terapkan di sini. Kita bangun sebelum subuh 1 jam, setengah jam, ya Allah. Waktu ini waktu mustajab, ya Allah. Berdoa di saat-saat seperti ini sama dengan kekuatan berdoa di tanah suci, ya Allah. Kita mesti yakin. Kalau kita duduk di atas sejadah setengah jam sebelum subuh, sejam sebelum subuh, doa itu sangat mustajab. Kekuatan berdoa di ujung malam mengimbangi berdoa di tanah suci. Itu rahman Allah. Kita tidak mesti pergi ke tanah suci, tidak mesti pergi umrah. Bagus pergi umrah, tapi siapa yang sempat pergi umrah? Setahun sekali pun susah, 3 tahun sekali pun susah, 5 tahun sekali pun susah. Mungkin sekali seumur hidup pun tidak dapat sama dia. Tapi
kekuatan berdoa di Raudhah di Multazam ada di rumahnya. Kita mesti ingat, Raudhah itu ada di rumah, Multazam itu ada di rumah. Tidurlah awal, berniatlah ingin bangun awal, angkat tangan, ya Allah, aku sudah warga emas ya Allah. Anakku sekian, cucuku sekian. Sebutlah ya, menantu dan lain sebagainya. Saya risau kembali kepadamu ya Allah. Rasa-rasanya pintu kubur sudah dekat ya Allah. Nah, kita bercakap seperti itu. Dengan bahasa sendiri. Hanya keampunanmu yang kuharap ya Allah. Selama ini saya hidup lengah dan lalai ya Allah. Si pencuri, si perampok saja bisa menjadi kekasihmu saat mendadahkan tangan kepadamu ya Allah. Saya ini tak pernah mencuri, tak pernah merampok ya Allah. Nah, kita ingat cerita Fudail bin Iyad. Umar bin Khattab ya. Kalau kita lihat sejarah Umar bin Khattab, waktu dia keluar rumah membawa senjata, terjumpa sama kawannya di jalan. Mau kemana Umar katanya? Apa dia bilang? Apa kata Umar? Mau membunuh Nabi Muhammad. Mau membunuh Nabi Muhammad. Berniat dari rumah, melangkah dari rumah ingin mencari Muhammad. Kawannya bilang, Pak, coba urus dulu ibotomu katanya. Adikmu sendiri saya dengar sudah Islam. Urus dia dulu baru urus orang lain. Wah katanya. Emosinya meledak. Emosinya menggelegak. Pergi ke rumah saudarinya, ibotonya. Sampai di sana dengar orang baca Quran. Pendek ceritanya, dengan dia membaca mushaf Al-Quran ayat Taha 1-16, hanyut hati yang, kekotoran hati yang hitam tadi hanyut. Ini orang juga begitu, hanyut kekotoran hatinya dengan satu ayat suratul Hadid. Lalu ayat 16 ya, dari 1-16, Taha sampai kepada fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ini ayat syifa. Ini juga ayat syifa ini. Surah Al-Hadid ini ayat syifa, surah satu ayat syifa. Lalu Umar pergi mencari Rasulullah, ingin masuk Islam. Dari niatnya ingin membunuh Nabi Muhammad, berubah menjadi ingin penyokong, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Akhirnya anaknya sendiri dikawinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksudnya? Jadi Fudail tadi bila menanya warga emas tadi berapa usia, katanya usia sudah 60. Kalau begitu perjalanan Bapak sudah mau berhenti ini. Kalau usianya usia Rasulullah 63, berarti tinggal 3 tahun lagi. Kalau saya sudah lebih 63, saya menunggu saat saja lagi. Sudah lebih 63. Subhanallah. Lalu bila ditanya tadi berapa usianya dan dia bilang 60 tahun, kata Fudail, usia Bapak sudah di penghujung, mentari sudah hampir terbenam Pak. Siap-siaplah. Lalu terkeluar di mulutnya ungkapan indah, tanda orang itu menyesal, tanda itu faham message, faham ahanai dokon. Apa yang terkeluar di mulutnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya masih ada Allah di hati, masih ada Allah. Walaupun dia lalai, tapi masih ada Allah di hatinya. Didengar oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Wah, bagus ungkapan Bapak ini. Bila saya tanya usia Bapak, Bapak mengatakan 60 tahun. Bila saya peringatkan pintu kubur sudah dekat, ternyata Bapak faham apa yang saya bilang. Bapak menyesal, Bapak ingin bertobat kepada Allah. Bapak cemas, Bapak takut. Lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ungkapan orang yang ketakutan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ditimpa musibah. Apa musibahnya? Lengah dan lalai. Musibah. Lebih kejam daripada COVID-19. COVID-19 ada lagi cara mengatasinya. Ada tempo berakhirnya. Kalau lengah dan lalai, akhirnya pintu kubur saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang itu kalau hidupnya lengah dan lalai, tidak mau bertobat, sampai diantar ke kubur tidak akan berubah. Lantas ditanya oleh Fudail, apa maksud innalillah wa inna ilaihi raji'un? Orang tadi seperti yang disebutkan kemarin, dia faham sebenarnya, tapi tidak pandai mengungkapkan isi hatinya. Jadi dia terhenti sejenak, terdiam sejenak. Lantas Fudail menolong, membantu. Maksudnya Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya selama ini kita sering menyebut ya, tapi penggunaannya sempit. Penggunaan innalillah dalam masyarakat kita sangat sempit, disempitkan. Hanya waktu orang meninggal dunia saja pada umumnya. Sepatutnya kalau kita malam hari tidak membaca Quran, sepatutnya siang hari kita menangis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cerita kawan tuh, ini cerita berlapis cerita ya. Seorang kawan pergi ke rumah sahabatnya di pagi hari, didapatinya orang yang diziarah ini nangis. Seorang kekasih jumpa kekasihnya di pagi hari di rumahnya. Tangis bayu idapot kenia. Topot kenia tangis. Nangis. Pak, kenapa Bapak menangis di pagi-pagi hari seperti ini? Adakah Bapak menerima berita keluarga ada orang yang terdekat di hati, buah hati belahan jiwa meninggal dunia? Indah katanya. Tidak ada yang meninggal. Loh, kok menangis Pak? Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu penyakitnya Bapak alami. Hanya Bapak saja yang mengalami penderitaan Bapak. Saya sehat. Dan tidak ada yang meninggal. Saya sehat. Kenapa menangis Pak? Tadi malam saya tidak baca Quran. Allah marah sama saya. Itulah saya menangis. Kenapa saya menangis? Menangisi kemurkaan Allah terhadap saya. Tadi malam saya tidak baca Quran. Allah murka, Allah marah, Allah menghijab saya dari Al-Quran. Orang yang tidak membaca Quran itu dia terhijab. Dia terhijab, dia terdinding. Yang mendindingnya minggu lalu sudah disebut 4 huruf juga ya. D awalnya. D-O-S-A. Itulah ini. Kenapa anda mau pegang Quran? Dosanya banyak. Pegang media genggaman bisa lama-lama. Pegang Quran tidak bisa. Jadi kata Fudail kepada jemaah waktu dia baca innalillahi, waktunya sepatutnya tadi bila kita nak baca Quran innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sundia rumawon bayak. Nabat mantong sondah. Quran saja tidak bisa dijama. Lalu kata Fudail kepada warga emas, waktu dia ditanya tentang innalillah itu maksudnya Pak, kita ini milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Rabbul alamin, yang memiliki alam ini semuanya dan segala isinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bumi ini milik Allah. Langit, matahari, bulan, planet semuanya milik Allah. Makhluk ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah, kepunyaan Allah. Jangan lupa. Wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat kita akan kembali kepada si pemilik. Kata bapak tadi, wah katanya. Macam mana lagi ya katanya. Sendiri mau bainon kuning.
Duma sundir macarana. Apalagi solusinya? Bahasa Arabnya malhilah. Apa penyelesaiannya? Kata Fudail, yasirah. Bahasa Arabnya yasirah. Sangat gampang sekali Pak, sangat mudah sekali. Kalau Bapak merasa Bapak itu lengah dan lalai, cuai, bergelimang dan bergelumang dosa, Bapak ingin berbaik-baik dengan Allah, itu sangat senang. Duduk di masjid ini Bu ya, duduk di masjid ini malaikat mendoakan Bapak dan Ibu, ya Allah ampunlah dosa Bapak ini, ampunlah dosa Ibu ini, rematilah dia, terimalah taubatnya. Malaikat mendoakan orang yang duduk di rumah Allah dengan ilmu, dengan kesadaran. Setiap kali datang ke masjid dapat doa malaikat. Baca Quran di rumah dengan anaknya, dengan ahli keluarganya, datang malaikat ke sana. Dan malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, umat-umat itu katanya warga emas sudah duduk dengan cucunya baca Quran, ya Allah. Selama ini tidak pernah. Gempar tuh di langit sana. Masyarakat langit gempar melihat ibu yang duduk di rumahnya yang tak pernah pegang Quran dengan keluarga, sekarang dia pegang Quran. Subhanallah. Allah akan mengumumkan di kalangan malaikat, kamulah saksiku, dosa ibu itu sudah ampun. Senang ya. Senang. Agama ini senang sebenarnya. Agama ini senang. Lalu kata Fudail, solusinya senang sekali. Kalau bahasa Arabnya yasirah, very easy. Yasir, yasir itu senang. Kalau asir, ain digantikan di tempat iya, artinya susah. Asir, very difficult, sangat susah. Yasir, sangat senang. Senang sekali kata Fudail. Ditanya lagi sama warga emas, senang macam mana ya? Yang penting katanya, kamu buka lembaran baru dengan Allah. Hari ini lembaran baru, bersih insya Allah. Kalau ada kotor, cepat dia hapus, dibersihkan. Jangan dibiarkan sampai besok. Dosa hari ini, jangan sampai ulang, jabak marborngin. Karena kalau dia sampai bermalam, dia akan bertambah. Dosa yang belum dipadam dengan taubat, dia membengkak. Dia mengembang. Karena melambatkan taubat itu satu dosa. Membuat maksiat satu dosa, melambatkan taubat dari maksiat satu dosa lagi. Lantas kata Fudail, Bapak buka lembaran baru dengan Allah. Kalau Bapak buka lembaran baru dengan Allah, dosa Bapak akan dihapus semuanya. Di tempat lembaran yang sudah dihapus itu akan dimasukkan pahala di situ. Wah. Kata Fudail, tengok ayatnya dalam Quran, ada ayatnya Bu ya. Ayat yang menyatakan kalau kita bertobat kepada Allah, membersihkan lembaran yang gelap lantaran tebalnya dosa. Saat kita bertobat kepada Allah, sesudah dosa tadi dihapus, dipadam, ditulislah di sana pahala ganti dosa tadi. Ini ubat ya. Dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan halaman 366. Ini mushaf Madinah ya. Mungkin kalau ibu buka nanti di rumah mushafnya, Qur'annya lain cetakannya, lain halamannya. Yang jelas ayatnya ayat 70 surah Al-Furqan yang menyatakan orang yang bertobat macam Fudail tadi, orang yang bertobat macam Umar bin Khattab tadi, kalau dia sudah bertobat, lembaran bukunya yang tadi kotor sekarang dibersihkan dan ditaruh di sana pahala. Subhanallah. Begitu hebatnya Allah. Allahu Akbar. Begitu hebatnya Allah. Dengar ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima.
wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayatnya dalam 2 baris saja. Illa man taba. Orang itu kalau sudah bertobat, taba itu taubat ya. Kata orang seberang taubat, sini tobat, sama lah ya. Kalau orang sudah bertobat, wa amana, dia beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, sekarang dia menukar lembaran hidupnya dengan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kejelekan dosanya akan diganti dengan pahala. Menurut ulama apa? Dosanya akan dihapus, nanti ditulis pahala di situ. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Memang Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, tidak ada batasnya. Rahim, Maha Rahim, tidak ada hadnya. Subhanallah. Dalam sejarah umat dahulu, kita selalu dengar disebut dalam bab tobat ini, terdapat dalam hadis sahih cerita umat dulu yang kerjanya sangat ngeri sekali. Dia tuh membunuh berapa orang? Berapa yang dibunuhnya? Berapa? 99. Mang 99 kali dibunuhnya. Kan luar biasa itu. Tapi saat Allah ingin memilihnya sebagai kekasih Allah, dia bertanyalah sama kawan, saya sudah membunuh orang 99 orang. Saya ingin kembali kepada Allah. Ada enggak caranya macam mana? Berapa kau bunuh? 99. Saya rasa enggak bisa lagi tuh, kata kawan ini. Satu orang saja sudah bermasalah katanya. Apalagi 99. Dibunuhnya orang tuh. Wah, kamu ini saya minta pendapat, kamu tidak kasih jalan. Habis orang itu dibuatnya. Genaplah menjadi 100. Genap 100. Ini ada dalam hadis sahih. Kemudian dia menyesal lagi. Oh ya Allah, macam mana ya? Dah 100 orang saya bunuh. Dia tanya lagi kawannya yang ada maklumat, ada ilmu. Macam mana caranya? Caranya senang saja. Kamu pergi orang yang saleh, jumpa orang yang saleh di sana. Dia mesti ada pendapat yang bernas, pikiran yang jernih nanti untuk kamu. Pergilah ke sana. Pak, saya sudah membunuh 100 orang, Pak. Sekarang saya ingin bertobat kembali kepada Allah. Ada cara enggak? Ada. Ada katanya. Tadi enggak ada. Tadi no way. Sekarang why not? Ada katanya. Caranya kamu mesti tinggal di perkampungan orang yang saleh. Jangan tinggal di kampung kamu ini. Kalau kamu tidak bergerak dari sini, tidak keluar di sini, kamu tidak akan berubah. Wah, betul katanya. Kawan saya fulan orang yang jahat, fulan orang yang jahat. Jadi dia berhasrat untuk berniat untuk pindah. Tapi di tengah jalan ajalnya sudah tiba. Nah, akhirnya apa? Pendek ceritanya, akhirnya dia jadi kekasih Allah. Baru dalam perjalanan menuju perkampungan orang yang saleh, tapi hatinya sudah menangis, sudah bertobat kepada Allah, tidak mau lagi membunuh. Masih dalam perjalanan, sudah diterima taubatnya. Allah tuh tahu gerak hati kita ya. Allah tuh tahu lintasan hati kita. Lebih tahu dari kita. Allah lebih tahu tentang saya dari saya sendiri. Allah lebih tahu tentang ibu daripada ibu sendiri. Karena yang menjadikan kita ini Allah, yang mengendalikan hatinya, emosinya, akalnya, semua Allah. Jangan kita lupa bahwa Allah lebih sayang sama kita daripada diri sendiri. Subhanallah. Begitulah dulu ya. Jadi sebenarnya intinya tadi ayat berapa? 70 surah Al-Furqan. Orang yang sudah bertobat, lembaran dosanya akan dihapus, dipadam. Dalam lembaran dosa tadi akan ditaruh di situ pahala banyak-banyak. Hasanat. Sayyiatnya, dosanya akan ditukar dengan hasanat, dengan pahala.
Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian dia akan naik status. Nah, itu ayat 222 surah Al-Baqarah. Orang yang sudah bertobat dia akan naik status. Tadi itu dia pendosa, penjahat, orang yang lengah dan lalai. Sekarang dia jadi Habibullah. Orang yang bertobat itu jadi Habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sebagai penutup kita baca istighfar ayat 285 surah Al-Baqarah. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kita baca 10 kali. Tapi sebaiknya ayat itu kita baca dari awal amanah Rasul dulu ya. Kita niatkan untuk keampunan dosa diri, dosa ahli keluarga, dosa masyarakat, dan dosa umat semuanya. Mudah-mudahan Allah mendengar isi hati kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 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 Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.